Di sebuah desa terpencil yang jarang terjamah oleh hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita tua kaya raya bernama Bu Ijah. Rumahnya adalah sebuah mansion bergaya kolonial besar yang berdiri megah di tengah taman yang luas, selalu menarik perhatian orang yang lewat. Namun di balik tembok tinggi dan gerbang besi yang selalu terkunci, tersembunyi cerita-cerita yang tak pernah bisa dibayangkan siapapun. Orang-orang di desa sering membicarakan Bu Ijah. Usianya hampir 70 tahun. Namun, semua orang tahu bahwa dulunya dia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak tanah dan pabrik. Meskipun hidup sendiri, Bu Ijah tak pernah kekurangan. Tetapi ada satu hal yang selalu dibisikkan oleh tetangga-tetangganya. Di usia tuanya, dia selalu tampak kesepian dan bahkan sering terlihat murung di jendela rumah mewahnya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda miskin dari desa sebelah bernama Juki. Dia bekerja untuk Bu Ijah. Setiap hari, Juki membersihkan kebun, menyapu halaman, dan memperbaiki apapun yang rusak. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berubah. Bu Ijah, yang selalu menjaga jarak, mulai sering mengajak Juki berbincang di sore hari sambil menikmati secangkir teh. Percakapan kecil itu sering terjadi, dan lambat laun Bu Ijah mulai bercerita tentang hidupnya, tentang suaminya yang sudah meninggal puluhan tahun lalu, dan tentang anak-anaknya yang jarang sekali mengunjunginya. Juki juga bercerita tentang kehidupannya yang sulit, tentang bagaimana dia harus menghidupi adik-adiknya setelah orang tuanya meninggal. Bu Ijah merasa simpati yang mendalam terhadap Juki. Pemuda ini, pikirnya, begitu polos dan tulus, sesuatu yang jarang ditemuinya dalam dunia yang penuh kepalsuan. Kemudian datanglah suatu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, listrik di desa padam total. "Pulanglah dulu, ini gelap dan berbahaya jika kamu tetap di sini," kata Bu Ijah. Awalnya Juki ragu, namun akhirnya dia menurut. Malam itu, untuk pertama kalinya, Juki merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya di kamar mewah Bu Ijah. Di bawah selimut tebal, sesuatu terjadi yang melampaui dugaan siapapun. Apa yang dimulai sebagai simpati berubah menjadi ketertarikan yang mendalam. Hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar majikan dan pekerja. Hari-hari berikutnya, Bu Ijah tampak berubah. Setiap hari dia terlihat lebih ceria, lebih bersemangat, dan wajahnya bersinar. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan itu, namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah besar itu. Semakin lama, perasaan Juki semakin rumit. Dia terjebak antara perasaan bersalah dan keinginan yang terus mendominasi dirinya. Namun Bu Ijah terlihat tenang. Dia tak pernah membicarakan kehamilannya kepada siapapun, termasuk Juki. Dia hanya terus menjalani hari-harinya seperti biasa, menikmati setiap momen yang dia habiskan dengan pemuda itu. Namun, ada sesuatu yang salah. Ada kilatan aneh di mata Bu Ijah, kilatan kebahagiaan, namun juga kegelapan yang sulit dijelaskan. Hingga suatu malam yang sunyi, terdengar suara tangisan bayi dari rumah besar itu. Seluruh desa menjadi gempar. Tak ada yang tahu bagaimana seorang wanita tua bisa melahirkan. Dan yang lebih mengejutkan adalah mata bayi tersebut terlihat tidak biasa, memancarkan cahaya aneh seolah dia bukan bayi biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar itu tetap menjadi misteri bagi para penduduk desa. Juki, yang awalnya hanyalah seorang pemuda miskin, kini terikat oleh rahasia yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Sementara itu, Bu Ijah tampaknya telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, sesuatu yang hanya bisa ia dapatkan dari hubungan yang tak terduga dengan pemuda itu. Bayi yang lahir dari rahim Bu Ijah adalah sebuah keajaiban yang mengguncang seluruh desa. Tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana seorang wanita lanjut usia seperti dirinya bisa melahirkan,
terutama di usia 70 tahun. Orang-orang mulai berbisik, membuat berbagai spekulasi liar, mulai dari cerita tentang ilmu hitam hingga kutukan dari masa lalu. Namun, yang paling misterius adalah bayi itu sendiri. Bayi laki-laki itu memiliki mata yang berbeda, tatapannya tajam, seolah tidak cocok dengan wajah kecil seorang bayi. Juki, yang belum pernah merasakan tanggung jawab sebesar ini, merasa ragu tentang perasaannya terhadap Bu Ija. Namun perasaan itu kini diselimuti oleh ketakutan yang tak sepenuhnya ia pahami. Setiap kali ia menatap bayi itu, hatinya terasa teriris. Bayi itu adalah bagian dari dirinya, darah dagingnya, namun ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih aneh. Seperti kehadiran sosok yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di sisi lain, Bu Ija semakin tenggelam dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan seumur hidupnya. Dia merawat bayi itu dengan penuh cinta dan perhatian, tetapi seringkali tampak begitu protektif. Ia jarang membiarkan Juki mendekati bayi itu. Setiap kali Juki mencoba mendekat, Bu Ija akan menatapnya dengan tatapan khawatir dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Juki. Kekhawatiran Juki semakin hari semakin besar, namun setiap kali ia bertanya kepada Bu Ija, wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Semua baik-baik saja, nak, jangan khawatir." Namun, Juki tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang salah. Setiap hari, ia merasakan sesuatu tumbuh di dalam dirinya, perasaan bersalah yang tak bisa ia abaikan. Keinginan untuk menjauhi Bu Ija semakin bercampur dengan ketakutan. Ketakutan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini bukanlah sesuatu yang alami, bahwa hubungan mereka mungkin telah menyentuh sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Waktu berlalu. Bayi itu tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Dalam beberapa bulan, ia sudah bisa berjalan dan bahkan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Juki. Kadang-kadang bayi itu menatap Juki dengan tatapan kosong, namun matanya seolah bisa menembus jiwa. Setiap kali Juki bertemu dengan tatapan itu, hatinya terasa hancur. Bu Ija semakin lemah seiring waktu. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang dingin, Juki menemukannya terbaring di tempat tidur, tak bernapas lagi. Di hadapan Juki, tubuh kaku Bu Ija terbaring di atas ranjang. Wajahnya tampak tenang namun kelam, seolah ia telah menerima takdir yang tak bisa dihindari. Juki memegang tangan dingin Bu Ija, air mata jatuh satu persatu, membasahi kulit keriput wanita itu. Perasaan kehilangan yang dalam seperti lubang hitam tiba-tiba muncul di hatinya, menarik semua perasaan yang pernah ada. Kesedihan, cinta, penyesalan, semuanya bercampur menjadi satu. Namun di tengah kesedihan itu, bayi kecil yang terbaring di samping tubuh Bu Ija tetap diam, tidak bergerak. Juki merasa ada sesuatu yang aneh, seolah bayi itu tidak terganggu oleh kematian wanita yang telah merawatnya. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit ruangan yang kosong dan tak berperasaan. Waktu berlalu, dan desas-desus tentang Juki dan bayinya semakin mereda. Orang-orang di desa tak lagi membicarakan mereka, seolah mereka telah menghilang dari ingatan. Rumah besar itu masih berdiri di ujung desa yang sunyi, ditemani hanya oleh suara angin yang melewati jendela-jendela yang tertutup rapat. Namun bagi Juki, ceritanya belum berakhir. Setiap hari, ia hidup dalam bayang-bayang kehadiran bayi yang semakin jauh dari bentuk manusia. Setiap malam, ia mendengar suara-suara yang memanggilnya, suara Bu Ija yang tak pernah benar-benar hilang, hingga akhirnya Juki menyadari bahwa nasibnya telah tertulis, dan ia tak lagi bisa lari dari bayangan gelap yang terus menghantuinya.